Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 73 ayat 12-14. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Setiap orang memiliki sesuatu yang dinilai sangat berharga, lebih berharga dibandingkan berbagai hal lainnya. Itulah hartanya. Apa yang sangat berharga bagi seseorang dapat berupa uang, kendaraan, rumah, jabatan, telepon genggam, komputer, hobi, adat istiadat, atau keluarga. Segala sesuatu yang sangat dihargai oleh seseorang membuat orang tersebut berjuang dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran untuk meraihnya. Penilaian berharga tidak hanya sesuatu bagi dirinya, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diajarkan kepadanya di sepanjang hidupnya. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi seseorang menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Umumnya, apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi sebagian besar orang adalah berbagai aset yang dimilikinya. Seringkali kemakmuran materi menjadi hal yang dianggap paling penting di seluruh hidup manusia. Karena itu banyak orang menilai bahwa keberhasilan hidup seseorang diukur oleh banyaknya aset yang dikumpulkan di sepanjang hidupnya. Membandingkan apa yang dimiliki seseorang dengan apa yang dimiliki orang lain hanya menghasilkan iri hati. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki itu. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut timbul karena membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa yang diberikan Allah kepada orang lain lebih baik dan lebih banyak dibandingkan yang diberikan kepada dirinya. Perasaan bahwa orang lain lebih beruntung dibandingkan dengan dirinya menciptakan rasa kurang beruntung dan kurang dikasihi Allah. Seringkali rasa iri diekspresikan dengan cara yang merusak diri sendiri dan orang lain. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Banyak orang percaya lupa bahwa prinsip hidup yang seharusnya dipegangnya berbeda dengan prinsip dunia. Ketika orang percaya masih mempergunakan prinsip dan pola hidup dunia, akan menyebabkan dirinya merasa kena tulah dan kena hukum setiap pagi, akibat gagal mencapai standar dunia. Orang percaya yang masih menggunakan nilai kehidupan lama akan terus-menerus tersiksa karena gagal mencapai tolak ukur keberhasilan dunia. Perubahan akal budi, termasuk perubahan cara melihat kehidupan, mutlak diperlukan sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan yang baru. Pembaruan nilai kehidupan, apa yang dinilai berharga dan tidak berharga, penting dan tidak penting, baik dan buruk, mutlak perlu digunakan orang percaya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setiap orang harus memilih apa yang menjadi sangat penting di dalam hidupnya. Setiap orang percaya harus memilih apa yang seharusnya menjadi hal terpenting bagi dirinya. Sebagian orang yang mengaku sebagai orang percaya menganggap bahwa kemakmuran ekonomi merupakan bukti dari berkat Allah bagi mereka. Padahal pribadi kedua dari Allah Tritunggal mengajarkan bahwa orang-orang yang miskin secara rohani, lapar dan haus akan kebenaran, dianiaya karena kebenaran adalah orang-orang yang diberkati Allah. Itu sebabnya mereka berbahagia. Allah tidak mengendaki setiap orang percaya mengalami kemiskinan ekonomi. Yang Allah ingatkan adalah pentingnya memiliki sikap yang benar terhadap harta benda. Terlepas orang memiliki aset dalam jumlah sedikit,
atau dalam jumlah yang banyak. Allah mengingatkan tentang bahayanya mengarahkan hidup untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Allah mengajarkan pentingnya setiap orang percaya memperjuangkan sesuatu yang bernilai kekal. Aset hanyalah perlengkapan hidup, bukan tujuan hidup. Karena itu sudah selayaknya setiap orang percaya tidak mengarahkan hati dan pikiran kepada sesuatu yang bersifat temporer. Sudah sepatutnya setiap orang percaya mengarahkan hati dan pikiran kepada sesuatu yang bernilai kekal. Sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa hilang dan bersifat abadi, harta surgawi. Pencarian kehendak Allah di dalam hidup setiap orang percaya akan menuntun orang percaya kepada kehidupan kekal bersama Allah. Jika kita mengetahui dan memandang diri kita sebagaimana yang Allah kehendaki, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk melayani Allah, dan bahwa jiwa kita adalah diri kita yang sesungguhnya, maka kita akan mengerti betapa bodohnya mengerahkan seluruh eksistensi hidup kita di sepanjang waktu hidup kita yang singkat untuk mengumpulkan harta benda yang bersifat sementara.